Halo, perkenalkan nama saya Intara Pratama Rahab dengan NIM akhir 104. Di sini saya akan menyampaikan final project saya dengan rekan saya, yaitu Domingo Pratama Sidiaruk dengan milik 092 yang berupa eh, algoritma searching pada program. Langsung saja, yang pertama akan membawakan materi adalah rekan saya. Baik, terima kasih waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program GUI kami. Jadi pertama kita akan melakukan import dulu. Dan import tkinter. Tkinter ini merupakan modul yang digunakan untuk membuat GUI. Lalu tkinter ini akan disimpan sebagai TK. Lalu selanjutnya akan melakukan import pada HipQ. HipQ ini akan digunakan pada program ini, yaitu hipq.hiphop. Hiphop ini digunakan untuk menghapus nilai terkecil. Oke, selanjutnya ada import random. Modul ini digunakan untuk merandom atau mengacak suatu nilai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan inisiasi self.master sampai master. Self merupakan nama objeknya dan master merupakan master itu tampilan utama atau window utamanya. Jadi ada master mempunyai komponen ada objek self mempunyai komponen master. Jadi misal kita akan memanggil komponen master ini cukup dengan master saja. Oke, selanjutnya self.rows dan rows. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada objek self punya komponen rows. Jadi misal kita akan memanggil komponen rows dari objek self ini cukup dengan rows saja. Jadi selanjutnya ada self.calls dan calls seperti saya bilang tadi, menyimpan komponen calls dari objek self menjadi calls. Oke, selanjutnya inisiasi canvas size sebesar 400. Lalu inisiasi cell size sebesar hasil dari canvas size dibagi max rows calls. Kenapa bagi pernya 2? Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan nilai bilangan bulat. Jadi misal hasil dari hasil pembagian ini bilangan pecahan, maka akan dirubah menjadi bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan inisiasi canvas self.canvas sama tk.canvas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, TK ini merupakan modul yang digunakan untuk menampilkan GUI. GUI apa yang kita akan tampilkan? Jadi GUI yang akan kita tampilkan itu canvas, jadi tk.canvas. Lalu ini ada parameter master, width, dan height. Jadi canvas ini akan disimpan atau ditampilkan pada window master. Oke, selanjutnya ada width. Width-nya ini sebesar canvas size dan height-nya juga sebesar canvas size. Lalu untuk menampilkan canvasnya ini cukup dengan .pack. Jadi self.canvas.pack. Oke, selanjutnya kita akan membuat semua titik ini jadi 0. Jadi ada misal 3 kali 3, maka 0,0,0 lalu 0,0,0,0 lalu 0,0,0 untuk apa nanti saya akan jelaskan. Lalu selanjutnya kita akan inisiasi titik awalnya atau titik startnya itu 0,0. Lalu untuk target atau n-nya itu rows dikurangi 1 dan kolomnya dikurangi 1. Lalu di sini kami memanggil fungsi generated column title. Lalu sini kami juga memanggil fungsi drawScript. Lalu di sini kami membuat tombol start, di mana tombolnya itu bernama start button. Seperti yang saya bilang tadi, TK. Lalu apa yang akan kita buat? Di sini kita akan membuat button jadi tk.button. Di sini ada parameternya, lalu teksnya, lalu isi teks dari buttonnya, dan misal kita menekan tombol ini, maka komen akan menjalankan fungsi save.run_star. Lalu untuk menampilkan tombolnya cukup dengan start button.pack. Lalu di sini kami juga membuat tombol reset, di mana nama tombolnya reset button. Lalu sini kita inisiasi juga TK. Apa yang akan kita buat? Karena di sini kami akan membuat button, maka tk.button. Lalu sini ada parameternya master, lalu isi teks dari button itu reset, dan misal tombolnya ditekan, maka komen akan menjalankan fungsi save.restBoard.
Lalu untuk menampilkannya cukup dengan reset button.pack. Lalu sini ada fungsi untuk generated obstacle-nya. Pertama kita akan melakukan pengulangan. Ada fungsi for in range. Jadi self rows dikalikan kolom ini dibagi 4. Jadi sebesar hasil dari per kali ini dibagi 4. Dimana sini row-nya akan row ini sebesar hasil dari random integer-nya dari rows-nya. Rows dikurangi 1. Lalu sini kolomnya. Kolom ini sebesar random integer-nya sebesar self close kurangi 1. Jadi row ini kan random ini akan memilih antara 0 atau self rows yang telah dibagi tadi dikurangi 1. Lalu sini juga 0 dikurangi 0 atau kolom ini telah dikurangi 1. Jadi random ini akan memilih antara 0 atau ini. Kolomnya juga 0 atau ini. Oke. Self.create.row.call. Jadi titik yang tadi, grid-nya tadi akan disimpan sebagai 1. 1 itu apa? 1 itu merupakan nilai dari obstacle. Jadi tadi kan 0 kita buat semua nilainya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi misalnya ada di titik 1, 2, 1, 1, 2 berubah menjadi nilainya 0, maka 1.2 itu akan menjadi obstacle. Selanjutnya ada fungsi reset board. Sini untuk mengatur ulang posisi awal, akhir, dan rintangan. Jadi sini kita ulangi lagi, ada self grid. Kita buat dulu 0 semua. Lalu untuk kita ngacak lagi titik awalnya itu. Lalu kita juga akan melakukan pengacakan lagi pada titik tujuannya. Lalu akan memanggil fungsi generate random obstacle. Selanjutnya kita akan menghapus kanvas yang sebelumnya. Lalu akan memanggil fungsi draw grid. Karena sini ada draw gridnya. Karena x0-nya tadi atau startnya atau titik awalnya dikalikan cell size-nya. Lalu untuk y0-nya atau titik y awalnya itu startnya itu dikalikan dengan cell size. Lalu untuk x1 itu titik n-nya atau tujuannya yaitu x0 dikalikan ditambah dengan cell size-nya. Lalu untuk vektor y dari n-nya ini itu y0 ditambah cell size. Lalu jika titiknya itu bernilai 1, seperti yang saya bilang tadi, maka akan berwarna hitam. Lalu misal titiknya ini menyimpan nilai start, merupakan nilai start, maka akan berwarna hijau. Misal sel ini merupakan n-nya di titik misal titiknya n itu 22. Jadi misal titik 22, misal terpilih nih titik 22-nya, maka akan disimpan sebagai n atau tujuannya. Maka sini akan berwarna merah dan untuk sisanya akan berwarna putih. Di warna putih ini yang bisa kita lewati atau program yang bisa atau jalan yang bisa dilewati program. Solusinya bagian akhirnya itu root. Root ini merupakan window atau sumber window utamanya. Sini kita akan membuat tampilan atau GUI-nya yang disimpan sebagai root. Lalu kita akan inisiasi tampilan app, di mana kita akan menjalankan fungsi astar path finding GUI, di mana sini app-nya ini disimpan pada root. Jadi root ini sama dengan master, gitu. Dimana row-nya itu 10, kolomnya 10. Lalu ini root.main loop. Jadi kita akan melakukan looping
Jadi tampilan ini akan melakukan looping, jadi tampil seterusnya hingga window-nya itu ditutup. Jadi seperti yang bisa kita lihat ini merupakan hasil dari programnya. Misal kita mulai A star ya. Jadi bintang-bintang ini adalah jalur yang dilalui. Lalu yang tadi tujuannya berwarna merah, menjadi biru. Ini berarti jalur ini sampai kepada tujuannya. Lalu ini ada X-nya tadi ya, untuk menutupnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian untuk algoritmanya. Untuk algoritma yang kami pakai, kami menggunakan algoritma X-star yang mana merupakan gabungan dari algoritma Dijkstra dan algoritma Greedy Best First Search. Yang mana algoritma Dijkstra itu akan berfokus untuk kemungkinan jalur terbaik dengan biaya terendah. Sedangkan algoritma Greedy Best First Search hanya memerlukan nilai heuristiknya saja. Baik, langsung saja ke algoritmanya. Dari bagian pertama ini ada definisi atau metode ataupun fungsi dari heuristik sendiri yang memiliki parameter self dan node. Baik, di fungsi ini tuh berfungsi untuk menghitung nilai heuristik dari kedua titik atau nama lainnya ya jarak Manhattan. Nah, cara menghitung jarak Manhattan atau nilai heuristik sendiri itu dengan menjumlahkan selisih dari dua koordinat X dan koordinat Y dari kedua titik. Seperti yang bisa dilihat di baris selanjutnya ada return yang mengartikan kalau fungsi ini mengembalikan nilai heuristiknya. Dan di awal sudah ada ABS, yaitu arti absolut, yang berarti yang akan digunakan untuk selisih dan penjumlah itu ada nilai absolutnya. Di sini kan ada not 0 dikurang self and 0. Bagian ini tuh berfungsi untuk menghitung nilai absolut, menjumlahkan nilai absolut selisih dari koordinat X-nya not, yang mana not ini artinya tuh posisi dari titiknya ya. Dan koordinat X dari self n, atau dalam kasus ini self ini artinya titik akhirnya. Dan sama juga seperti di sebelahnya ini. Yang membedakan hanya ini X dan ini Y yang dihitung. Seperti itu. Oh ya, untuk bagian ini, bagian baris ini, itu kompleksitas algoritmanya 4, bernilai 4. Karena ada return dan di dalam sini ada 3 operasi aritmatika. Oke, selanjutnya ada metode atau fungsi dari run a star yang memiliki parameter self. Di sini di awal sudah dibuka dengan open set. Di sini merupakan inisiasi sebuah himpunan terbuka ataupun list atau apapun yang bisa disebut itu open, yang dinamakan open underscore set, yang memiliki tuple nilai heuristik dari sebuah titik atau koordinat ini beserta koordinatnya. Jadi ini untuk nilainya, nilai dari ini dan ini koordinatnya. Seperti itu. Untuk di kasus ini self start ini artinya titik awal atau koordinat awal. Dan bagian ini itu bernilai 1 untuk kompleksitasnya. Lalu selanjutnya ada heap_key.heapify open underscore set. Bagian ini berfungsi untuk mengubah open underscore set ini yang tadinya tuh jenisnya itu kan list ya atau himpunan terbuka menjadi tipe data heap. Nah, untuk bagian ini bernilai n. Lalu selanjutnya ada came underscore from atau baris yang ini. Baris ini tuh merupakan inisiasi untuk came underscore from ini, yang mana came underscore from ini merupakan sebuah kamus yang berfungsi untuk melacak titik, jarak, path-nya, jalurnya, semuanya. Jadi dari titik itu mau kemana, atau dari mana, atau lewat mana, terus berapa biayanya, akan disimpan di sini. Dan seperti yang terlihat di bagian ini self start 0. Jadi untuk self start atau titik awal itu diisi dengan nilai 0.
Oh ya, untuk bagian ini tuh bernilai 1. Oke, selanjutnya ada while open underscore set. Berarti while ini akan berjalan terus selama open underscore set ini ada isinya. Dan ini bernilai n. Baiklah, selanjutnya ada current sama dengan have key dot hip pop open underscore set dan seterusnya. Bagian ini khususnya bagian ini ya. Nah, bagian ini tuh menghapus dan mengambil nilai paling rendah atau paling atas, paling kecil dari open underscore set ini, lalu dimasukkan ke list atau variable current ini. Yang mana current itu seperti nama sekarang, yang sekarang sedang dieksplorasi atau sedang diuji atau sedang intinya sekarang yang sedang dipakai dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada if. If current bagian ini artinya jika current sama dengan self end atau artinya titik akhir, tujuan atau apapun itu, maka jika iya akan memanggil ini metode atau fungsi draw a path. Jadi kalau benar ketemu titik akhirnya, ketemu tujuannya, akan digambar seperti itu. Oh ya, mohon maaf, untuk bagian walaupun set ini bernilai n, current happy ini bernilai n juga, lalu if current ini bernilai 1. Lalu untuk self draw came from ini bernilai n. Lalu ada return true, berarti jika ketemu jawabannya, ketemu path-nya, ketemu self n-nya, akan dibalik dengan true. Dan ini bernilai 1. Oke, selanjutnya ada neighbor. Di sini sebuah inisiasi ya. Inisiasi untuk list atau himpunan terbuka atau variable atau apapun itu yang diberi nama neighbor atau tetangga. Di sini tuh neighbor tuh fungsinya ya tetangga-tetangga dari current-nya nih. Current ini kan di dalam grid gue itu kan kotak-kotak ya. Jadi ini current. Nah, atas kanan kiri bawahnya itu neighbor-nya. Dan ini berisi semua koordinatnya. Dan ini bernilai 5 ya. Karena ada aritmatika dalamnya dan ada penginisiasian sama dengan 1 dan ini total dimensi ada 4. Jadi 5. Oke. Selanjutnya ada for neighbor in neighbors yang bernilai n. Ini artinya tuh setiap pengulangan ini akan terus diulang, terus dikhususkan untuk neighbor. Jadi neighbor itu dicek satu-satu sampai habis. Lalu selanjutnya nih ada if neighbor dan seterusnya ini berfungsi untuk mengecek apa neighbor ini tuh ada di batas grid atau enggak, ada di batas atau enggak intinya. Lalu di bawahnya ini ada fungsi yang bertujuan untuk mengecek neighbor ini atau tetangga ini tuh ini tantangan atau bukan, atau ngecek neighbor ini obstacle atau bukan, seperti yang sebelumnya dibahas. Oh ya, untuk bagian ini tuh bernilai 4n. Baiklah, selanjutnya bagian ini jika tadi kan dicek ini bagian termasuk dalam grid atau enggak, terus termasuk obstacle atau enggak. Kalau enggak, dia akan dikategorikan sebagai neighbor yang baru. Karena baru, makanya bagian ini berfungsi untuk mencatat, merecord jarak barunya, jarak dari neighbor yang sekarang ini dari titik awal. Jadi itu jaraknya tuh dihitung, dimasukin ke dalam new cost ini. Dan ini bernilai 2n ya. Oke, selanjutnya ada if neighbor bla 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 ini sampai kanan ini sebentar. Ini berfungsi untuk mengecek neighbor yang tadi kita cek di atas ini itu termasuk gak dalam kamus came from, termasuk dalamnya atau enggak, atau bahkan cost-nya, biayanya itu lebih kecil daripada sudah terdaftar di came from tadi. Dicek ada atau enggak atau lebih kecil. Nah, misalkan nggak terdaftar, maka ini diinisiasin buat harga barunya. Ini kan ini buat dihitung, ini buat diinisiasin, dan ini dengan catatan ini di luar operasi if ya, di luar kondisi if. Oh ya, ini nilainya 1 yang ini, dan bagian 2 ini nilainya 2. Oke, selanjutnya ada ini. Nah, kalau ini artinya yang new cost tadi, yang harga biaya baru dari neighbor tadi itu diperbarui, dimasukkan ke
kamus, masukkan kamus kem underscore from itu, jadi diperbarui, didaftarkan lagi lah. Kan tadi semua kan kedaftar ya, sekarang didaftarkan seperti itu. Oke, selanjutnya ada ini yang bunyi login. Nah, ini fungsinya ini untuk mengupdate juga. Yang ini kan sebelumnya kan ke Camfrome ya, ke kamusnya. Kalau ini fungsinya untuk menambahkan neighbor tadi ke dalam ini, ke dalam opensetnya, ke dalam heap opensetnya. Ada new cost-nya, ada tadi heuristic-nya berapa, kategori neighbor, seperti itu. Lalu selanjutnya kan karena dia baru ya, dan ketemu sebagai neighbor, tidak termasuk obstacle dan tidak dibatas, maka dia akan digambar dalam bentuk rectangle atau persegi panjang dengan warna yellow atau kuning. Koordinatnya itu berdasarkan ini cell size sama neighbornya gitu. Yang lalu ini nilainya 6 ya, 6. Dan untuk ini bagian terakhir ini self mass update ini untuk buat update GUI-nya. Jadi terupdate GUI-nya seperti itu. Selanjutnya ini ada tone false. Ini dieksekusi jika udah nggak ketemu jalur lagi, udah nggak ketemu path lagi. Oke, selanjutnya ada metode draw underscore path atau fungsi draw underscore path yang tadi sebelumnya saya singgung ya, yang saya bilang akan saya bahas nanti. Nah, metode ini atau fungsi ini tuh parameternya CFU atau came from. Artinya tuh kita akan gambar sesuai data dari kamus came underscore from ini. Nah, langsung saja yang pertama ini, current sama dengan CFN. Artinya current sama dengan titik akhir. Lalu dicek. Bukan dicek, ada loop while. While-nya akan terus berjalan jika current tidak sama dengan self start. Artinya kita akan menelusur kembali ke start awal. Jadi kita ngebangun jalur itu dari akhir ke awal, bukan dari awal ke akhir. Dari titik akhir ke awal. Jadi jalan mundur gitu, ibaratnya gitu. Makanya dicek, tidak boleh sama dengan self start gitu. Oh ya, mohon maaf, ini current yang bagian ini bernilai 1, lalu bagian ini bernilai n ya. Nah, di sini kan ada if current ini berfungsi untuk mengecek apakah current ini ada di came from, terdaftar gak? Yang tadi tuh, yang lulus, yang neighbor tadi tuh yang lulus pemeriksaan bukan dibatas, bukan obstacle tuh, kan kalau lulus kan dia masuk ke came from ya, udah dicek ada apa enggak nih gitu. Kalau ada, digambar. Jangan, bedanya warna biru sama kayak tadi ya, cuma beda warna biru nih. Warna biru. Dan ini sama, 8 juga itunya. Nah, ini bagian bawahnya ini current sama dengan came from ini buat memperbarui nilai current yang ada di came from ini. Diperbarui. Jadi yang sebelumnya kan udah dicek, udah digambar, dicek lagi ada apa enggak, ada nilai lain apa enggak. Nah, seperti itu. Terus ini buat update GUI-nya. Nah, kalau ini else kalau tidak terdaftar atau tidak ketemu di bagian ini ya, bagian came from-nya. Lalu di sini ada return untuk menyelesaikan operasinya. Nah, seperti itu. Baik, oh ya, maaf. Untuk kompleksitas ya, ini kan sudah di ini ya. Totalnya itu ada, untuk TN-nya itu ada, totalnya itu ada 12 N ditambah log N lalu ditambah 38 untuk semua ini ya, yang bagian algoritmanya saja dari sini. Oke. Dari sini, nah sampai sini, sampai return ini. Itu totalnya tadi ada 12N tambah log N tambah 38 untuk TN ya. Untuk big ON ya itu N doang. Karena yang paling besar tuh N, nggak ada N kuadrat atau N kubik.
tidak ada, jadi hanya N doang. Oke, baiklah, mungkin sekian saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari codingnya atau dari program akhirnya, hasilnya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih.